Fenomena yang terjadi, kenapa tuh dok? Kok bisa bayi sudah memiliki gigi pada saat dia lahir? Kapan sih dok yang dianjurkan anak itu sudah boleh untuk mengunjungi dokter gigi? Kita suka lupa tuh, kita suka ngancam nih ke anak, kamu kalau nggak mau nih disuntik kalau ke dokter gigi. Akhirnya kalau punya nenek, punya bapak, ibu jadi satu, jadi tiketnya satu. Dia mau kemana gitu? dia mau tumbuh ke arah pipi atau ke arah hidung. Gitu. Akhirnya malah jadi berantakan. Biaya lagi, nggak apa-apa sih. Jadi space container itu adalah sebuah alat seperti gigi tiruan. Ngiler itu sebenarnya mekanisme yang baik untuk gigi, benar dok? Iya betul. Wah sahabat sehat, jadi perlu kita bangga nih bagi sahabat sehat yang mungkin punya kebiasaan ngiler. Itu tidak perlu dihindari atau ditakuti ya. Jadi mungkin lebih dipelihara dengan baik, mungkin gitu ya dok. Ya. Belundung sendiri dotnya akhirnya si anak kan dapat energi baru. Dia baru minum dong, baru dapat asupan glukosa. Dia tambah lari-lari. Jadi nanti langit-langitnya lebih dalam, terus rahang atasnya ini maksilanya lebih maju ke depan. Jadi nanti jarak gigitnya itu lebih nggak tega. Akhirnya dikasih. Ya kalau saya gini, boleh kasih permen, kasih coklat boleh. Tapi kalau lubang nambal sendiri banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat Puspa Channel. Berjumpa kembali dengan saya Vinda Sartika Basri dalam tayangan podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. Merawat gigi sejatinya adalah hal yang bisa dimulai sejak dini, yakni segera setelah gigi susu pertama tumbuh. Perawatan pada gigi anak sangat bermanfaat bagi proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Perawatan gigi yang baik dan benar akan membantu anak untuk memiliki gigi yang sehat pada saat dewasa, serta tercegah dari berbagai ketidaknyamanan dan gangguan akibat penyakit gigi dan mulut. Telah hadir di tengah-tengah podcast kita, seorang narasumber dari dokter spesialis gigi anak yang kesehariannya beliau juga bertugas di Poli Gigi dan Mulut RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Vinda. Iya, apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai topik yang akan kita bincangkan pada edisi kali ini, tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan untuk para sahabat sehat untuk senantiasa like, share, subscribe, dan komen kanal YouTube official kami di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb dan di laman Instagram official kami RSUMA7. Untuk topik edisi podcast kali ini, kita akan membincangkan mengenai perawatan gigi anak. Nah, dengan topik perawatan gigi anak ini spektrumnya lumayan luas ya dokter, karena kita ketahui bahwa batasan anak sendiri hingga usia 18 tahun. Nah, mungkin kita bisa mulai dokter, normalnya itu gigi manusia itu tumbuh pada usia berapa sih dok? Kalau kita bicara gigi manusia itu kan terdiri dari dua, jadi ada gigi susu maupun gigi permanen. Nah untuk gigi susu sendiri itu biasanya dimulai pada usia 6 bulan. Oh 6 bulan. Jadi usia 6 bulan itu sudah mulai tumbuh gigi, biasanya dimulai dari gigi rahang bawah. Mungkin yang depan dulu 2. Nah, jadi setelah yang bawah biasanya berurutan ke yang atas, kemudian berurutan sampai ke belakang. Biasanya usia 2 tahun sampai 3 tahun itu pertumbuhan gigi susunya sudah lengkap. Oh sudah lengkap. Dikatakan lengkap, jumlahnya berapa tuh dok? Kalau gigi susu jumlahnya sekitar 20 ya, rata-rata normalnya. Itu memang jumlah gigi susu itu 20. Kebetulan saya sempat membaca nih dok, ada artikel yang memuat mengenai bayi terlahir sudah dengan memiliki gigi nih dok. Nah itu fenomena yang terjadi, kenapa tuh dok? Kok bisa bayi sudah memiliki gigi pada saat dia lahir dok? Oh ya. Kalau itu namanya natal teeth. Jadi natal teeth itu adalah gigi susu yang tumbuh saat bayi itu baru lahir. Jadi biasanya itu begitu si ibu melahirkan, waktu mau ASI, mau menyusui biasanya kok terasa sakit ini. Nah ternyata setelah dilihat di rahang bawahnya itu biasanya ada 1 atau 2 gigi susu. Jadi gigi susunya itu tumbuh mendahului. Biasanya kalau memang mengganggu bagi si ibu pada saat proses menyusui, biasanya
penanganannya kita ambil. Oh. Nah, cuman nanti kita edukasi ke orang tuanya maupun ke keluarganya si bayi bahwa nanti si bayi ini nggak ada gigi yang dicabut itu dua, misalkan satu yang nggak ada Iya. gigi satu, misalkan dua yang nggak ada gigi dua. Nanti tapi itu gigi susunya aja yang nggak ada. Tapi nanti gigi permanennya nanti di usia 6 tahun, kalau anak perempuan usia 5,5 tahun itu sudah mulai ada gigi permanennya. Dimulai dari tetap gigi yang bawah dulu. Jadi sampai usia 5 tahun si bayi ini tidak mempunyai gigi karena sudah diambil waktu baru lahir. Itu namanya natal teeth. Dan untuk penanganannya itu biasanya kita ngambilnya tidak pakai anestesi. Jadi kalau pada bayi itu di bawah 6 bulan itu kan belum mengenal rasa sakit. Jadi kita ngambil langsung aja. Gitu. Cuman kadang kita edukasi ke orang tuanya, kadang pas orang tuanya, dok kok nggak di anestesi? Iya, nggak tega gitu ya, Iya, Dok. biasanya kita edukasi dulu bahwa si bayi ini belum mengenal rasa sakit, jadi tidak diperlukan bahan anestesi. Jadi biasanya langsung kita ngambil aja pakai tang. Tapi sebaiknya dianjurkan oleh dokter itu diangkat atau dibiarkan saja, Dok? Biasanya kalau yang di sini sudah saya ngambil udah 3 kali mungkin, jadi dari picu nicu biasanya ngirim bayi. Ini ada kok sudah ada giginya gitu. Jadi kita biasanya edukasi ke orang tuanya bahwa ini gigi bakal mengganggu pada saat proses memberi ASI. Jadinya kita ambil dan kita inform konsen ya, jangan lupa nanti soalnya kadang kok anak saya nggak ada giginya tuh dulu dicabutnya waktu bayi. Nah jadi kita jangan lupa inform konsen, terus kita edukasi bahwa yang tidak ada gigi itu adalah gigi susu atau gigi sulungnya. Nanti gigi permanennya biasanya ada. Tumbuh setelah usia sekian tahun. Nah itu sebenarnya faktor apa sih, Dok, yang berpengaruh kenapa kok lebih dulu tumbuh dibandingkan mungkin bayi pada umumnya gitu, Dokter? Nah, itu biasanya kalau proses pembentukan folikel dari gigi itu kan itu dimulai sejak 14 minggu 14 minggu. usia kehamilan. Nah, itu sudah mulai dibentuk benih-benih gigi. Nah, seiring berjalannya waktu kan orang sekarang kan nutrisi ibu hamilnya kan sangat bagus ya. Jadi akhirnya proses pertumbuhannya lebih bagus. Nah, pas lahir gigi sudah keluar duluan. Oh, gitu. Ya, Dokter. Berarti asupan nutrisi itu berpengaruh ya, Dokter? Benar. Nah, kemudian tadi saya juga sempat menyampaikan di awal itu, Dokter, bahwa perawatan gigi itu adalah saat dimana setelah gigi susu pertama tumbuh. Nah, untuk bayi yang belum tumbuh gigi susu, apakah juga dibutuhkan perawatan, Dokter? Kalau bayi belum tumbuh gigi, biasanya kita nyebutnya gampet. Jadi gampet itu adalah gusi yang padat. Jadi kan meskipun bayi kan kita juga ngasih makanan yang teksturnya yang mulai ada tekstur kan di atas 6 bulan. Nah, jadi upayanya adalah biar si gigi ini mudah tumbuhnya. Jadi kita rangsang dengan tekstur makanan yang mulai berubah, jadi mulai makanan padat itu membantu proses ini pertumbuhan gigi biar merangsang si gampet ini untuk berubah jadi bukan berubah jadi gigi, biar tumbuh gigi. Nah, itu. Kira-kira kapan sih, Dok, yang dianjurkan anak itu sudah boleh untuk mengunjungi dokter gigi? Kalau boleh mengunjungi dokter gigi, kalau saya sih semenjak gigi ini sudah lengkap. Jadi kemungkinan usia 2 tahun. Jadi usia 2 tahun. Jadi dokter kalau giginya nggak ada lubang, ngapain ke dokter gigi? Iya, betul. Gitu. Nah, biasanya ini ke dokter gigi itu bukan sebuah hukuman bagi anak. Nah, kebanyakan masyarakat itu bahkan para orang tua itu ke dokter gigi itu sebagai hukuman bagi si anak karena hobi makan coklat, hobi makan permen. Yang manis-manis gitu ya, Dokter? Jadi kalau saran saya kenalkan aja dulu, kita main dulu ke dokter gigi. Oh ternyata ke dokter gigi itu tidak menakutkan, tidak menyakitkan, bahwa ke dokter gigi itu menyenangkan. Ternyata cuma dilihat aja, cuma duduk, habis itu turun, sudah selesai. Jadi di di mindsetnya dia bahwa ke dokter gigi itu bukan sebuah hukuman dari orang tuanya. Bukan hal yang mengerikan. Iya, kadang kita suka lupa tuh, kita suka ngancam nih ke anak, kamu kalau nggak mau nih
disuntik kalau ke dokter gigi. Akhirnya apa? Begitu kita butuh suntik beneran, orang tua jadi switch, jadi bingung. Oh iya. Disuntik nggak sakit kok gitu. Gitu Iya, jadinya. iya. Jadi membingungkan untuk anak ya sebenarnya Jadi anak sakit bingung. enggak? Jadi sebenarnya suntik itu hukuman atau sebuah obat bagi si anak itu iya. banyak kan gitu. Nah, kita ketahui bahwa anak ketika sudah mulai mengenal beberapa jenis makanan itu sudah kadang muncul karies gigi. Nah, umumnya kerusakan gigi pada anak itu pada usia berapa sih, Dok? Biasanya karena komposisi dari struktur penyusun gigi anak itu kan berbeda sama gigi permanen. Kalau gigi permanen itu kan memang komponen organik dan anorganiknya itu lebih banyak. Akhirnya apa? Dia itu masa pakainya lebih lama karena begitu tumbuh mau dipakai seumur hidup. Tapi kalau gigi anak-anak itu dia lebih sedikit, lebih banyak kan komponen organiknya. Akhirnya apa? Dia itu lebih mudah rapuh. Nah, karena mudah rapuh biasanya kalau ada faktor eksternal berupa makanan, minuman yang manis-manis, itu cepat sekali rusaknya. Jadi bahwa kalau pada orang dewasa kan kita disarankan kunjungan ke dokter gigi 6 bulan sekali. Ya. Tapi kalau pada anak jangan 6 bulan. Kalau 6 bulan sudah sakit banget giginya. Jadi kalau kunjungan rutin pada anak itu tiap 3 bulan. Oh, tiap Jadi, 3 bulan. Setiap 3 bulan itu misal ada lubang, itu lubangnya nggak terlalu besar. Jadi kita bisa langsung nambal. Tapi kalau sudah nunggu 6 bulan bahkan 1 tahun, nah itu giginya bahkan sudah ada yang sisa akar, menyebabkan infeksi. Biasanya nanti kalau misalkan harus tindakan invasif berupa pencabutan yang memakai anestesi, biasanya nanti kita harus strain, kita harus pegangin si anak itu. Jadi padahal kan kalau ke dokter gigi itu si anak itu harus nyaman, tidak takut. Bahkan pulangnya kalau bisa habis dari dokter gigi itu ada reward, misal berupa stiker aja. Jadi si anak itu senang. Jadi meskipun rewardnya itu nggak yang yang nggak mewah, tapi ternyata ke dokter itu cuma dilihat, duduk, ada lampunya, terus dapat stiker. Iya. Ada yang ngoleksi stikernya banyak. Dia ke dokter karena ingin stikernya. Ya, mungkin sebelum ke next pertanyaan nih, Dok, saya tertarik. Hal apa yang dokter kenalkan pada anak ketika berkunjung nih ke dokter? Menjadi mereka tidak takut lagi, tidak terbayang suatu hal yang mengerikan. Apa sih yang dokter awal kenalkan pada saat pertama kali berjumpa dengan anak sebagai pasien, dokter? Pertama kan kita kan macam-macam ya, kedatangan pasien macam-macam. Betul. Ada pasien yang datang dalam keadaan tenang, ada pasien datang dalam keadaan marah, ada juga pasien datang dalam keadaan takut, orang tuanya marah. Nah, jadi dari identifikasi tersebut kita bisa bedakan. Kalau si anak marah, orang tua marah, biasanya saya nggak melakukan tindakan apapun. Oh, gitu. Karena apa? Percuma. Si anak itu menjadi trauma, terus pengerjaannya juga menjadi lebih sulit karena si anak yang tidak kooperatif. Biasanya kalau misalkan dia marah, kadang kan orang tua gini, sudah jauh datang ke sini, terus tidak mau. Akhirnya apa? Biasanya dicubit lah, dipukul lah, Nah, kalau saya seperti itu, saya bilang kalau mau mukul jangan di fasilitas kesehatan atau tempat praktek. Mau mukul di rumah silakan. Karena apa? Karena kalau misalkan itu dipukul saat akan perawatan gigi, nah si anak itu bakal tertanam bahwa kalau ke dokter itu nanti saya dipukul terus sama ibu. Nah, jadi di beberapa pasien itu kan nangisnya itu bukan karena takut, tapi kadang dia itu menunda. Ada juga pasien yang ingin mendapat perhatian dari orang tua. Contoh nih, ada pasien saya, tidak ada lubang, nggak ada apa, dia itu pengen berkunjung ke dokter gigi. Karena apa? Karena saat di dokter gigi, orang tuanya jadi lebih perhatian. Gitu. Saking butuh perhatian dari orang tua gitu ya, Dok. Jadi dokter kalau di sini masaknya itu jadi lebih sering nanya. Iya. Gitu. Kalau di rumah lebih. Iya. Jadi sahabat sehat perlu kita sadari pentingnya peranan orang tua dalam proses tumbuh kembang anak. Selain juga membantu dia untuk melewati beberapa proses dalam kehidupannya, peran orang tua sangat penting dibutuhkan bagi seorang anak. Jangan lupa ya sahabat sehat.
Nah, kita kembali ke topik lagi nih, Ya. dokter. Kapan sih, Dok, kita sebagai orang tua sudah lebih aware mengenali sudah terjadi kerusakan gigi nih? Biasanya kan lubang pada gigi itu tidak Ya. serta-merta langsung besar. Oh, Biasanya gitu, ya. dimulai dengan bintik putih di gigi. Kalau Gitu. sudah ada bintik putih itu awal terjadinya karies gigi. Jadi Iya. biasanya kalau kita sebut itu lubang kecil tak kasat mata. Nah, bentuknya titik-titik. Nah, Iya. kalau sudah ada itu kita lebih sering biasanya kalau misalkan anaknya mau gosok gigi, Iya. boleh gosok gigi. Karena dari gosok gigi itu biasanya mampu menutup lubang kecilnya itu. Tapi kalau sudah sampai warnanya kecoklatan, sudah ada kavitas, sudah ada gigi berlubang, ya kita harus tambal. Tapi kalau masih belum ada lubang, cuma terjadi perubahan warna, misal warnanya menjadi putih seperti salju, nah Iya. itu harus lebih rajin gosok gigi karena itu Iya. tanda awal ibaratnya pintu gerbang masuk ke gigi berlubang. Jadi sebelum terjadi gigi berlubang, kita cegah dengan caranya ya kurangin yang manis-manis. Terus gosok giginya lebih rajin, terutama Iya. malam. Kalau pagi anak-anak pasti gosok gigi karena sebelum sekolah pasti gosok gigi. Tapi kalau malam banyakan lupa. Iya sih, Dok, benar. Termasuk orang dewasa juga. Mungkin sahabat sehat di rumah sering ya kalau malam lupa gosok gigi. Jangan lupa ya sahabat sehat. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa beberapa jenis makanan manis nih, Dok. Itu rata-rata menyebabkan kerusakan pada gigi lebih cepat ya, dokter. Nah, selain makan manis mungkin ada makanan atau minuman yang lain mungkin, dokter, untuk mempercepat proses kerusakan pada gigi anak gitu, dokter. Ya, jadi gigi anak itu berlubangnya kan karena makanan manis dan lengket. Oh, gitu. Nah, jadi Iya. kalau di tubuh kita itu kan ada air liur. Nah, air liur itu Ya. berfungsi sebagai pembersih alami. Nah, pembersih alami ini kalau makanannya itu terlalu lengket, nempel di cekungan-cekungan gigi, nah itu susah pembersihannya secara alami. Jadi perlu dengan bantuan gosok gigi. Makanya kalau misalkan ada orang nggak boleh makan coklat ya, gitu. Bukan nggak boleh makan coklatnya, boleh makan Boleh. coklat, tapi setelah makan coklat gosok gigi. Langsung ya, dokter? Ya, kalau nggak bisa gosok gigi, kita paling nggak kumur dulu pakai air putih, air biasa gitu. Biar yang lengket-lengket itu hanyut dulu ke Iya, bawah iya, sama iya. airnya, biar nggak terjadi gigi berlubang. Iya. Gitu. Kemudian sejak usia berapa nih, Dok, kita boleh mengenalkan cara menyikat gigi yang baik dan benar pada anak, dokter? Mulai awal tumbuh gigi sebenarnya sudah mulai dibiasakan Iya. menggosok gigi. Mungkin pertama dengan cara memakai kasa yang ditaruh di Iya, jari di telunjuk jari. ibu, terus kasih air hangat, terus dibersihkan. Tuh. Terus kalau sudah mulai mau mengenal, pakai pasta gigi yang anak-anak yang kecil itu sikat giginya. Terus kalau saran saya sih, kalau masih belum bisa kumur, jangan ini dulu. Jangan pakai pasta gigi yang orang dewasa. Kadang kan orang sini tuh Iya, betul. pasta giginya itu satu untuk semua. Begitupun juga sikatnya. Jadi punyanya Lebih efisien nenek, dan efektif ya, mungkin ya punyanya tujuannya. nenek, punyanya bapak, ibu, jadi satu. Jadi Iya. sikatnya satu. Itu jangan gitu, sendiri-sendiri, individual. Iya. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya bahaya nggak sih, Dok, ketika anak itu menggunakan pasta gigi orang dewasa? Kalau bahayanya sih gini, karena biasanya pasta gigi pada anak itu yang floor free, yang nggak ada Yang floornya. tidak mengandung fluor ya, Dok. Nah, tapi kalau pada orang dewasa, saya rasa semuanya sudah mengandung fluor. Nah, biasanya yang dikhawatirkan adalah kandungan fluor yang ada pada pasta gigi itu masuk. Nah, jadi nanti melebihi Iya. dosisnya. Jadi Oh, itu akhirnya ya, dokter. takutnya jadi keracunan. Iya, iya. Itu aja sih. Tapi yang lain-lain enggak. Jadi, Untuk pasta gigi anak kan tidak mengandung fluorin, dokter. Misalnya tertelan gitu aman nggak, Dok? lebih aman. Lebih aman ya? Kalau nggak ada fluornya. Kalau yang ada fluornya itu lebih baik pada anak yang sudah bisa kumur. Iya. Banyak kok produknya di pasaran. Iya. Ya. Iya. Kemudian, dokter, kita ketahui bahwa gigi susu itu umumnya kan tanggal dulu ya gitu ya, dokter, sebelum kita tumbuh gigi yang ibaratnya permanen lah. Nah, itu untuk memiliki struktur gigi yang baik, yang bagus gitu ya, dokter. Apa harus tanggal semua nih, semua gigi susu atau bagaimana, dokter? Jadi gigi susu itu
tanggalnya itu mulai usia 5,5 tahun kalau anak perempuan, sampai terakhir itu gigi terakhir tumbuh itu adalah gigi taring. Iya. Biasanya itu di usia 11 sampai 13 kalau anak perempuan. Tapi kalau anak laki-laki gigi taring itu di usia 13 sampai 16. Iya. Itu. Nah, kenapa gigi taring itu lebih banyak gingsul? Karena biasanya dia kan tumbuhnya terakhir. Iya. Sedangkan tempat di lengkung rahangnya itu sudah nggak ada. Iya. Gitu. Sudah Akhirnya ada dia, gigi yang sebelumnya gitu ya, dokter. Itu akhirnya dia posisinya tetap di atas. Nah, kalau sudah dengan posisi struktur seperti itu, seandainya si pasien menginginkan untuk diangkat nih dok, yang lebih baik untuk diangkat yang sudah ada atau yang baru nih dok? Kalau gigi taring itu, kalau boleh saya bilang ya, itu gigi taring itu jangan dicabut. Jangan Bahkan dicabut. haram dicabut. Kenapa? Gigi taring itu adalah kuncinya garis senyum. Jadi ibaratnya pemanis alami. Pemanis alami. Kanan dan kiri. Iya. Kalau nggak ada gigi taring, biasanya nanti mukanya jadi berubah. Dalam artian jadi atrofi, jadi cekung, malah nanti nggak simetris kanan dan kiri. Jadi kenapa gigi taring itu nggak boleh dicabut? Kalau misalkan dokter gigi taringnya ini ada di atas, gimana caranya biar dia turun? Biasanya kita lakukan pencabutan atau ekstraksi pada gigi geraham kecil di belakangnya. Oh, yang sudah tumbuh sebelumnya gitu ya dokter? Gigi geraham kecil itu biasanya tumbuhnya di usia 9 sampai 10 tahun. Nah, itu ada 2, boleh dicabut 1 buat gantinya gigi taring. Nanti secara otomatis mungkin gigi taringnya akan turun gitu ya dokter? Harapannya, kalau misalkan dokter ternyata ini gigi taringnya enggak turun ya, kita harus menggunakan bantuan alat berupa kawat gigi atau bracket atau BR. Tapi kalau misalkan kita bisa kok memprediksi. Jadi istilahnya kalau kita mendengar itu adalah disharmoni dentomaxillofacial. Jadi apalagi nih dok? Ketidakharmonisan antara ukuran rahang dengan ukuran gigi. Jadi biasanya ketahuan nih, kita bisa enggak pakai alat. Jadi kita mainnya timing pencabutan gigi. Jadi pas gigi taring mau tumbuh, kita nyabut gigi geraham kecil pertamanya kanan kiri. Di waktu ada di atas kan kelihatan nih di gusi mulai nerawang ada gigi. Oh ini ada gigi taring nih mau tumbuh, kita cabut kanan kiri. Gitu. Jadi itu bisa enggak pakai alat. Saya satu pasien berhasil itu enggak pakai alat. Cuman ya itu kita harus kerjasama sama orang tuanya karena kalau orang tuanya nggak bilang, udah kadung keluar gigi taringnya, ya harus ditarik pakai behel gitu. Benar. Karena kan pertumbuhan gigi susu ini biasanya kan agak rapuh gitu ya dokter, kadang juga dengan mudah bisa terlepas sendiri. Nah ketika pada usia anak itu dengan kondisi gigi susu yang rapuh atau sedikit goyang itu dibiarkan terlepas sendiri atau mungkin harus dibutuhkan untuk ke dokter gigi untuk dicabut dokter? Kalau saya sih lebih sukanya kalau misal anak ini baru pertama mau ganti gigi, saran saya itu biar lepas sendiri. Dalam artian biar dia punya pengalaman, oh ternyata gigi lepas itu enggak sakit. Oh ternyata gigi lepas itu sesuatu yang biasa. Kadang kebanyakan orang tua gini, gigi susunya masih ada, terus gigi permanen di belakangnya baru tumbuh sedikit gitu. Akarnya masih kuat, maksa dicabut. Nah, padahal kita menunggu gigi permanen ini untuk tumbuh sempurna itu butuh waktu 3 bulan bahkan 6 bulan. Jadi kadang ya dicabut lebih awal itu resikonya menimbulkan trauma pada si anak. Kalau misalkan kita mencabutnya kita kan nggak tahu ini akarnya sudah terresorpsi atau belum ya. Tapi biasanya kalau akarnya masih kokoh, kita membutuhkan anestesi berupa obat bius atau disuntik. Tapi kalau sudah goyang, biasanya kita dengan topikal bisa dengan yang kloretil ataupun dengan benzokain. Nah itu lebih enak, tidak menyakiti bagi si anak. Pengalaman itu yang kebanyakan orang tua itu baru pengalaman pertama, baru tumbuh gigi, pengennya dokter ini harus segera dicabut. Kenapa? Urgensinya apa? Ini soalnya di belakang sudah tumbuh, terus misal di depan itu sudah diambil, ini apakah langsung keluar keesokan harinya? Kan enggak, itu tetap butuh waktu.
Memang rata-rata orang tua zaman sekarang karena mungkin kecanggihan teknologi sudah dengan mudah kita bisa mengakses informasi ya dokter. Terkadang memang informasi yang diinginkan tindakan pada anak dari si orang tua ini memang kadang melebihi dari dokter. Ya, betul, Seolah-olah betul. mereka sudah punya bekal dari kedokteran gigi nih dokter dalam melakukan eksekusi terhadap anak nih dok. Nah, ketika sudah tanggal nih dok, baik itu terlepas sendiri ataupun dicabut, itu perawatannya bagaimana dok setelah tercabutnya gigi susu itu dokter? Kalau gigi susu itu kan biasanya di bawahnya sudah ada gigi permanennya. Jadi biasanya tinggal menunggu aja gigi permanen itu tumbuh. Cuman fenomena yang banyak terjadi yang sering saya temuin adalah gigi susu itu rusak. Bahkan sudah tinggal akar. Nah, biasanya orang tua ini karena sering menyebabkan infeksi gigi tersebut, orang tua ini pengennya dicabut. Cabut aja dokter. Karena Ini. sakit juga ya Karena dokter? ini sering sakit. Kadang usia anak itu masih usia 4 tahun, 5 tahun. Dan gigi yang akan ganti itu biasanya gigi geraham yang nanti gantinya itu di usia 9-10 tahun. Iya, iya, iya. Nah, biasanya kalau tumbuhnya masih lama, kalau kita ingat fungsi gigi susu itu adalah dia itu sebagai panduan bagi gigi permanen untuk tumbuh. Bisa dibayangkan, kalau panduannya kita sudah ambil, otomatis apa? Si gigi yang permanen di bawahnya nanti bingung tumbuhnya. Dia Ke mau arah mana gitu, dokter? dia mau tumbuh ke arah pipi atau ke arah lidah. Gitu. Akhirnya malah jadi berantakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fungsinya gigi susu juga dia itu merangsang pertumbuhan rahang. Iya. Nah, jadi kalau kita ambil duluan yang terjadi apa? Gusi sama rahangnya jadi atrofi. Otomatis kan ukuran gigi permanen penggantinya itu kan 1,5 kali lebih besar daripada gigi susu. Gitu. Nah, jadi pertumbuhan rahang itu harus ngimbangin sama pertumbuhan gigi. Kalau kita nyabut duluan, rahangnya atrofi, terus gigi yang mau tumbuh ukurannya 1,5 kali lebih besar, akhirnya apa? Akhirnya rahangnya menjadi terlihat penuh. Terlihat penuh ya. Iya, jadi berdesakan giginya. Jadi kita harus Jadi nggak pakai rapi ya, kawat dokter? lagi itu. Biaya lagi. Ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya gini dokter, ada kebetulan keluarga saya nih dokter, dia pada usia sebelum TK kalau tidak salah, itu memiliki gigi yang agak mengganggu gitu dokter untuk aktivitas mengunyah. Jadi setiap dia mengunyah itu pasti sampai melukai lidahnya gitu dokter, sehingga akhirnya dia dicabut giginya. Nah, tumbuhnya baru setelah dia SD usia 8 tahun apa gitu dokter. Lama sekali gitu dokter. Nah, itu karena memang proses pencabutannya mendahului seperti yang dokter tadi sampaikan, atau memang ada faktor lain yang mempengaruhi proses tumbuh si gigi ini dokter? Memang kalau gigi geraham yang dicabut itu memang nanti gantinya di usia 8 sampai 10 tahun. Nah, biasanya kalau gigi itu kan ada indikasi nih kenapa gigi susu ini harus dicabut. Biasanya dia itu mengganggu. Iya betul. Dalam artian sering melukai lidah atau melukai pipi. Yang kedua, bisa jadi gigi tersebut menyebabkan fokus infeksi, sering sakit, sering bengkak. Nah, itu bisa kita cabut. Nah, setelah dicabut biasanya ada follow up perawatan lain. Biar si rahang ini jadi nggak atrofi. Biasanya kita pakai space maintainer. Jadi space maintainer itu adalah sebuah alat seperti gigi tiruan. Itu ada yang fungsional, ada non fungsional. Jadi tugasnya dia itu adalah menjaga lengkung rahang untuk tidak mengecil, untuk tidak atrofi. Jadi dia pertumbuhan rahangnya itu tidak terganggu. Jadi seimbang gitu ya dokter? Iya, pas gigi yang bawah yang permanennya mau keluar, ini nggak kekurangan tempat. Itu namanya jadi nggak space penuh maintainer. gitu ya terlihatnya ya dokter? Benar. Ini informasi dari tim kami dokter, dari beberapa artikel. Katanya dikatakan bahwa ngiler itu sebenarnya mekanisme yang baik untuk gigi, benar dokter? Iya betul. Jadi ngiler itu adalah seperti kita ketahui bahwa di air liur kita itu kan juga mengandung enzim. Nah, jadi enzim itu juga baik untuk pengunyahan, terus untuk memecah kandungan zat gizi juga kan ada yang dipecah di situ. Terus kalau misalkan kita itu tidak ngiler biasanya itu ada gangguan berupa serostomia. Jadi serostomia itu adalah air liurnya, kelenjar air liurnya itu tidak mengeluarkan sekresi. Akhirnya justru kalau nggak ngiler itu suatu gangguan gigi dokter? lebih cepat berlubang.
Oh gitu dokter. Iya, kalau nggak ada air liurnya. Wah sahabat sehat, jadi perlu kita bangga nih bagi sahabat sehat yang mungkin punya kebiasaan ngiler, itu tidak perlu dihindari atau ditakuti ya. Jadi mungkin lebih dipelihara dengan baik, mungkin gitu ya dokter. Ya, jadi Nah, kalau untuk bayi nih dok, kita ketahui ada juga yang ngiler padahal dia belum tumbuh gigi nih dok. Itu mekanisme apa yang terjadi dokter? kalau kita ketahui, jadi pertumbuhan anak itu kan ada fase-fasenya. Jadi kalau bayi baru lahir itu kan itu masih fase oral. Jadi Iya. fase oral itu adalah fase di mana si bayi ini ingin memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut. Oh gitu. Nah, jadinya itu juga kan dari proses tumbuh kembang dari kelenjar air liur juga terjadi di situ. Jadi segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut biasanya mensekresi Oh. air liur. Iya, Jadi iya. fungsi air liurnya itu apa namanya? Untuk pemantapan aja sih kematangan dari ininya kelenjar air liurnya itu. Jadi meskipun tanpa gigi bisa tetap ngiler gitu bayi. Iya, iya. Jadi bukan gigi yang menyebabkan ngiler, tapi ada kelenjar air liur di mana itu kelenjar air liur itu ada banyak. Ada yang mayor sama minor. Kalau yang minor ini tersebar rata di seluruh permukaan mukosa mulut kita. Iya. Ada batasan usia nggak dok? Seseorang itu berhenti ngiler gitu dokter? Maksudnya dia dari kecil punya kebiasaan ngiler nih dok. Kira-kira pada usia berapa bisa terhenti atau mungkin akan selamanya tetap ngiler dokter? Biasanya nanti berkurang di atas usia 3,5 tahun. Oh gitu. Biasanya berkurang. Misalkan, dokter ini anak saya ini sudah usia 7 tahun, kok masih ngiler ya? Iya. Mungkin ngiler ini sebuah gejala atau tanda, tapi penyebab lainnya iya, mungkin bisa terjadi. Misal dia mempunyai lidah yang besar, Oh lidah yang besar. makroglosi. Jadi kalau lidahnya yang besar ini biasanya dikaitkan dengan sindroma-sindroma tertentu. Ada di kelainan tumbuh kembang juga. Misalkan ternyata lidahnya memang besar, biasanya memang ada kesulitan untuk menutup mulut. Akhirnya Iya. terbuka terus, sedangkan produksi air liur tetap Terus terjadi. Akhirnya lidahnya Ngiler. keluar. Ya, jadi meskipun apalagi dalam kondisi tidur ya dokter, kita nggak bisa kontrol gerakan ya. Jadi otomatis yang terjadi tetap nganga gitu ya Ya, dokter. tapi kalau tidur itu produksi air liur biasanya berkurang Oh umumnya berkurang. dibanding kita saat beraktivitas, saat mengunyah, saat bicara itu lebih banyak sekresinya. Kalau tidur biasanya mulai dikecilkan kerannya. Nah, Oh, gitu, ya, kenapa kalau yang banyak orang bilang sebelum tidur itu harus gosok gigi? Karena Iya, produksi air liur itu sudah berkurang. sudah berkurang. Proses pembersihan alami tidak terjadi lagi. Tidak terjadi. Makanya kalau ada sisa makanan di situ lebih cepat. Jadi berkembang biak dibusukkan. gitu ya, Iya, dokter. benar. Nah, untuk bayi yang punya kebiasaan ngempeng nih dokter, atau mungkin minum susu pada saat dia tidur, itu berpengaruh nggak dokter pada struktur giginya? Dalam artian ngedot ya. Iya betul. Kalau ngedot itu biasanya kan kadang orang tua nih gini, apa namanya, lebih suka nidurkan anak dengan botol. Iya Gitu. betul. Jadi betul. padahal si anak nih belum ngantuk, tapi karena kita orang tua sudah kerja Iya, seharian, capek pulang jam gitu 5 ya. sore, jadi jam 7:30 sudah dikasih dot, harapannya tidur. Ternyata dotnya habis, gelundung sendiri dotnya, akhirnya si anak kan dapat energi baru, dia Iya. baru minum dong, baru dapat asupan glukosa, Iya iya. dia tambah lari-lari. Nah, yang kalau saran saya sih kalau boleh disarankan, jangan tidurkan anak dengan dot itu, karena biasanya kalau kita tidurkan anak dengan dot, nanti gigi susu bagian depannya itu biasanya pasti rusak. Oh bentuknya ya dokter, ketika dia tumbuh sudah Iya, dengan posisi gigi permanen gitu ya dokter. Jadi hitam-hitam. Oh Tapi kalau iya, iya, untuk iya. yang nanti, kalau untuk penggantinya dokter, gigi permanennya, biasanya kalau gigi permanennya itu tidak mengganggu, kecuali beberapa ada anak yang mempunyai kebiasaan buruk. Jadi perpindahan fase oralnya itu dia nggak tuntas. Nah, jadi dia nggak mau ngelepas empengnya itu sampai kadang usia 7 tahun, 8 tahun. Nah, kalau ini terjadi pada gigi permanen, karena usia 6-7 itu sudah mulai tumbuh gigi permanen yang Iya. depan, itu biasanya nanti merubah sudut giginya. Jadi gigi yang atas itu lebih maju karena ada empeng. Iya. Jadi sudutnya berubah. Termasuk kalau misalnya minum
susu pakai botol gitu dokter selama dia durasi tidur gitu juga mempengaruhi seperti itu ya dok? Iya, mempengaruhi bentuk rahang nanti. Jadi nanti langit-langitnya lebih dalam, terus rahang atasnya ini maksilanya lebih maju ke depan. Jadi nanti jarak Iya. gigitnya itu lebih di depan. Oh, iya Jadi iya kalau iya. bisa, bukan nggak boleh minum susunya, boleh minum susu Mhm. tapi pakai gelas, pakai sedotan. Itu sebelum tidur. Begitu Iya. mau tidur sudah selesai. Tugasnya tidur aja, bukan tidur sambil Iya. minum susu. Itu Berarti kebiasaan nggak baik ya dokter? Iya benar, kebiasaan nggak baik, Iya jadi iya iya. harus diganti. Jadi jangan Mhm. tidurkan anak dengan susu. Memang Atau kadang mungkin dibuat kenyang sebelum tidur gitu ya dokter istilahnya boleh, ya? boleh. Kalau kalau tips dari saya sih, Mhm. anak menjadi tertidur itu kan bukan karena dia itu Dikenyangkan. dikenyangkan, Iya. tapi dia itu lelah. Iya. Jadi kalau saya itu sebelum mengantar anak tidur, Mhm. bikin aktivitas yang menguras energinya. Oh. Misal anak nih baru makan nih maghrib. Iya. Nah, nanti jam-jam 8 atau setengah 9 kita ajak main. Main Hmm. dulu yang entah lari-lari, entah apa. Nah, begitu capek, energinya habis, udah Ngantuk. tuh kita tidurkan. Jadi si susu ini Mhm. nggak nggak diminum saat tidur. Iya. Sama ini juga jangan kenalin sama permen ataupun coklat. Meskipun mungkin sudah kita edukasi anak bahwa setiap dia habis makan yang ibaratnya bisa menyebabkan kerusakan gigi itu harus dengan kumur atau gosok gigi tetap tidak boleh dikenalkan ya dokter? Sebaiknya gitu ya dokter? Sebaiknya tidak dikenalkan. Karena apa? Anak-anak kalau sudah makan permen sama coklat, dia eman sama rasa manisnya. Oh gitu. Disuruh gosok gigi atau disuruh kumur, eman dong. Ini manis, ini enak. Jadi kalau disuruh sikat gigi biasanya ogah-ogah. Males gitu ya dokter? Kalau saran saya sih mending nggak usah dikenalin. Kalau anak saya yang pertama itu nggak Iya. saya kenalin sama coklat sama permen, jadi sampai usia 5 tahun setengah dia baru icip permen pertama. 5 tahun setengah ya dokter? Berarti sekitaran usia TK mungkin ya dokter? Itu pun baru coklat seperti ini rasanya. Oh manisnya. Jadi selama usia dia mulai bisa makan, dia nggak kenal sama coklat Iya. sama permen. Wah. Tapi yang susah itu bikin komitmennya karena Iya. misalkan kita nih orang tuanya sudah bikin komitmen gitu, kadang kakeknya, neneknya Betul dokter. nggak tega. Nggak tega. Nah, Akhirnya dikasih. ya kalau saya gini, boleh kasih permen, kasih coklat boleh, tapi kalau lubang nambal sendiri mbaknya. Akhirnya Iya, nggak iya, jadi. iya. Bisa jadi tips ya sahabat sehat bagi Bapak Ibu yang mungkin putra-putrinya karena mungkin lingkungan ya dokter, lingkungan pergaulan anak itu kan ketika dia sudah mulai bermain, melihat teman-teman sebayanya mungkin ada yang makan coklat, ada yang makan permen, akhirnya dia tertarik untuk ingin tahu. Ingin mencoba. Mungkin triknya disiasati dengan cara seperti itu ya sahabat sehat. Nggak usah dikenalin sekali. Oh iya, jangan dikenalin sekalian, dicatat ya. Toh nggak meninggalkan anaknya meskipun nggak kenal Betul. coklat, dia masih sehat Iya. kan coklat itu kalau dilihat dari sisi apa namanya gizinya kan juga lebih banyakan gula kan juga nggak baik. Iya. Tapi kadang memang anak-anak itu punya rasa penasaran yang tinggi dokter. Jika dia bermain, apa sih itu yang dimakan ya? Kok sepertinya banyak yang seperti itu. Itu yang mungkin kita perlu lumayan ekstra usaha ya dokter untuk memberikan edukasi yang tepat agar anak tetap tidak tertarik untuk itu ya dokter. Tapi akhirnya itu anak saya sekarang usia 9 tahun dia nggak suka Wah, luar biasa. permen, nggak suka. Jadi ini boleh Iya, karena kakak sudah bisa gosok gigi, Iya. sudah bisa menjaga ini boleh dimakan. Tapi ada waktunya. Jadi kita kasih waktu. Nih permen, nih coklat, kita nggak tiap hari ngasih. Iya. Itu ada timingnya. Biasanya kita itu sebulan 2 kali. Minggu kedua sampai minggu keempat. Jadi kita itu bikin jadwal. Oh, minggu kedua ini jadwal kita makan coklat. Oke, kita beli coklat yang batangan, kita bagi. Ada 4 orang di rumah, kita bagi 4. Jangan satu ini buat 1 orang, enggak. Iya. Tapi cuma dapat potongan kecil. Iya. Jadi komitmen yang baik, komunikasi yang baik antara anak dan orang tua itu sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak gitu ya dokter. Benar. Ada mungkin tips atau langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan agar anak terhindar dari kerusakan gigi sejak usia dini dokter? Mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi kalau saran saya jaga kesehatan gigi itu tugas kita bersama. Jadi kita itu seperti segitiga bermuda antara dokter gigi, si pasien dalam hal ini anak sama orang tuanya. Jadi ini perlu kerjasama yang baik, kerjasama yang erat. Jadi
kita tidak bisa menyerahkan, dokter gigi anak saya sakit, ini gigi anak saya berlubang, tolong dokter sembuhkan. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Oke, dokter itu cuma bisa membantu saat di tempat praktek ataupun di fasilitas kesehatan. Nah, untuk perawatan ke depannya kita butuh dukungan dari orang tua. Misal si gigi ini ada yang berlubang, kita sudah tambal. Nah, untuk perawatan jangka panjangnya kita mencegah nih biar gigi-gigi yang lain ini tidak berlubang. Nah, caranya gimana? Ya menjaga makanannya yang manis-manis itu dikurangin, terus gosok giginya lebih rajin itu. Jadi perawatan home care itu kalau bisa saya presentasikan itu 70% itu memegang peranan penting untuk keberhasilan perawatan gigi pada anak. Karena apa namanya? Yang namanya gigi anak itu sesuatu, ini bukan miniatur orang dewasa. Kalau anak itu jadi misal kita ngasih analogi gitu, si anak nggak mau nerima. Jadi kita yang harus masuk ke dunianya, kita harus apa namanya hidup di dunianya. Bukan berarti kita dokter berarti kita kembali ke masa kanak-kanak. Enggak, kita itu berusaha untuk tinggal di dunianya mereka. Jadi kita berusaha mengerti, oh ternyata coklat itu merusak gigi. Kita jangan langsung melarang gitu, nggak boleh coklat, nggak boleh gini. Tapi kita berupa contoh, oh kita makan coklat, ayo kita makan sama-sama pada hari Minggu. Jadi si anak itu merasa, oh ternyata coklat itu sebenarnya boleh, cuman ada waktunya. Itu aja. Ya. Sebelumnya terima kasih ya dokter Ya, sudah sama-sama. berkenan hadir di podcast kita. Mudah-mudahan nanti bisa kembali hadir memberikan topik yang lebih menarik untuk para sahabat sehat di rumah. Dengan menjaga kesehatan gigi yang baik untuk anak, kita memberikan fondasi yang kuat agar anak tumbuh dengan gigi yang sehat dan kuat di masa yang akan datang dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka secara keseluruhan. Akhirnya saya Vinda Satika Basri bersama narasumber Dr. Gigi Zainal Arifin SPKGA dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sekian dari kami, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.